Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas buku tematik kelas 4, tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman lakukan like, share, dan subscribe di channel Bang Soal Lengkap ini. Mari kita mulai. Pembelajaran 2. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Edo sangat kagum dengan keindahan keragaman budaya. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Jadi ada segitiga, ini bentuk atapnya ada yang segitiga ya. Nih. Selanjutnya ada persegi panjang. Contohnya tameng dari Papua nih persegi panjang. Kemudian bentuk tembok dari rumah juga persegi panjang. Bagian dari truk juga baknya persegi panjang. Persegi itu berbentuk seperti kotak. Banyak ya, misalkan ini kaca jendelanya persegi ya. Kemudian ada trapesium. Mana yang bentuk trapesium? Teman-teman bisa lihat di sini. Ada bagian atap yang berbentuk trapesium. Selanjutnya belah ketupat. Belah ketupat itu seperti persegi ya. Contohnya pada topi dari si laki-laki ini. Kemudian layang-layang hampir mirip dengan belah ketupat. Nah, selanjutnya apa segi banyak itu? Nah, apakah bentuk berikut adalah segi banyak? Benar ya, bentuk yang segi banyak dia seperti bentuk yang ini. Apakah bentuk berikut segi banyak? Bukan. Gambar yang tidak memiliki ujung atau berbentuk lingkaran bukan termasuk segi banyak. Kita coba menjawab pertanyaan dari bentuk-bentuk segi banyak di atas. Nomor 1, apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Ya, segi banyak merupakan bangun tertutup yang mempunyai sisi-sisi garis lurus menyatu dan tertutup. Contohnya seperti ini. Gambarnya tertutup dan menyatu. Kalau ini tidak menyatu dan tidak tertutup sehingga bukan segi banyak. Nomor 2, apakah segi banyak adalah garis lurus? Ya, segi banyak merupakan garis lurus. Segi banyak paling sedikit mempunyai 3 buah sisi. Nomor 3, apa itu segi banyak? Segi banyak merupakan bangun tertutup. Segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Segi banyak minimal memiliki 3 buah sisi. Jumlah sudut sama banyak sama dengan jumlah sisinya. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak dan jelaskan alasanmu. Yang termasuk segi banyak adalah persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Alasannya pada bangun tersebut garisnya tidak terputus melainkan saling bersambung. Bangun tersebut memiliki 3 buah sisi, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi dan sisinya dibatasi oleh garis lurus. Nomor 2-nya yang bukan segi banyak, contohnya lingkaran,
oval, bentuk bulan sabit, dan lain-lain. Alasannya, bangun tersebut hanya terdiri dari garis saja, dibentuk oleh kurva lengkung, dan tidak selalu memiliki sudut, dan tidak memiliki sisi berupa garis lurus. Jadi ini seharusnya diisi sebelah sini ya teman-teman. Alasannya ini boleh di bawah. Lanjut. Ada gambar Lani ya sedang melihat-lihat. Diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Apakah hasil pengelompokanmu sama dengan temanmu? Jelaskan. Ada yang sama dan ada yang berbeda karena setiap orang memiliki pemikiran yang beragam. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan? Tulis hasil pengamatanmu di bawah ini masing-masing minimal 3. Yang termasuk segi banyak, persegi panjang, dan segitiga. Yang bukan segi banyak, lingkaran, dan oval. Tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Nah, contohnya pintu, jendela, buku, lemari, bintang, laptop, atap rumah, dan lain-lain. Apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya membantu manusia dalam menciptakan suatu bentuk yang diinginkan. Apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Maka akan kesulitan memperoleh bangun yang diinginkan. Diskusikan hasilmu dengan teman dan gurumu. Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit, dan lebih sedikit pula lebah yang mendapat manfaatnya. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Yang bukan gambar segi banyak adalah oval, lingkaran, dan bentuk hati. Gambar segi banyak adalah segi 6, segi 5, segi 3, belah ketupat, persegi panjang, gambar panah, bintang, dan trapesium. Definisi segi banyak. Segi banyak merupakan bangun tertutup yang mempunyai sisi-sisi garis lurus, menyatu, dan tertutup. Ciri-cirinya, 1. Merupakan bangun tertutup. Yang kedua, memiliki minimal 3 sudut. Yang ketiga, memiliki 3 buah sisi minimal. Yang keempat, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisinya. Dan yang kelima, sisi dibatasi oleh garis lurus. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Ini adalah tari merak dengan bentuk Tangram seperti ini. Bentuk rumah adat juga bisa dijadikan Tangram. Dan ini tarian Bali, ditangramkan seperti ini. Bentuk di atas disusun dari Tangram. Apa yang dimaksud Tangram? Nah, Tangram adalah 7 buah bangun datar yang tersusun membentuk sebuah segi. Nah, segi-segi tersebut bisa kita susun lagi menjadi bentuk lain. Seperti tadi contohnya bentuk penari Bali, bentuk rumah, atau penari merak.
Sekarang saatnya kamu membuat tangram. Pertama, ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Nomor 2, potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Ambil segitiga, lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Yang keempat, ambil segitiga lainnya, lalu lipat di bagian tengahnya, lipat sudut sehingga kamu memperoleh 1 buah trapesium dan 1 segitiga. Nomor 5, lipat trapesium menjadi 2 bagian lalu dipotong. Lipat kembali bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Yang keenam, lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2 sehingga diperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga. Ayo berkreasi. Buatlah satu bentuk rumah tarian keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari Tangram. Mintalah pendapat temanmu. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Contohnya tari Bungong Jempa dari Aceh. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Nah, sekarang kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jempa. Bisa juga lihat cara atau tutorialnya di channel YouTube. Nah, ini adalah gambar sesuai dengan buku tematiknya. Silahkan diikuti langkah-langkah yang ada pada gambar tematik, kemudian dipraktekkan. Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang sama atau berbeda. Tentu saja mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas dari daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Identifikasi keberagaman berikut. Asalnya, Pak Sami dari Maluku, bahasanya Maluku, makanannya gohu ikan, alat musiknya fu tahuri, pakaian daerah baju cele, tarian daerah lenso atau tari cakalele, kebiasaannya kalwedo. Pak Encep berasal dari Jawa Barat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda, makanan khasnya oncom, alat musiknya angklung, pakaian daerah pakaian khas dari Sukapura, tariannya bisa tari jaipong, bisa juga tari ketuk tilu, kebiasaannya serentahun. Pak Made berasal dari Bali, bahasa yang digunakan bahasa Bali, makanan khasnya adalah ayam betutu, alat musiknya misal pereret. Pakaian daerah adalah payas agung, tariannya bisa kecak, bisa juga legong, kebiasaannya adalah ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran mayat dari Bali. Kemudian ada Pak Udin. Pak Udin berasal dari DKI Jakarta. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Betawi. Makanan khasnya adalah kerak telur. Alat musiknya bisa tehvan. Pakaian daerahnya pakaian Abang None Jakarta. Tariannya tari ronggeng. Kebiasaannya adalah palang pintu.
Kemudian ada Pak Nur dari Jawa Tengah. Bahasanya adalah bahasa Jawa. Makanannya getuk, alat musiknya gamelan, pakaian daerahnya kebaya, tariannya Bambangan Cakil, kebiasaannya mitoni. Bacalah teks berikut yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Silakan teman-teman dibaca, baik itu dengan suara nyaring maupun dalam hati. Perhatikan baik-baik tanda baca dan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, diskusikan pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan warga desa Babakan? Jawabannya kerja bakti. Nomor 2, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Jawabannya untuk membersihkan sekolah agar tidak kebanjiran. Nomor 3, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Ya, warga desa mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nomor 4, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Jawabannya, kampung menjadi bersih karena warga membersihkannya dengan bersama. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jawabannya, kampung menjadi kurang terjaga kebersihannya. Tulislah hasil diskusimu pada kalender bekas, tunjukkan hasilnya di depan kelas. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, bangsa, sosial. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kita ada pertanyaan. Yang ke-1, apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki berbeda asal daerah dan berbeda agama? Nomor 2, apakah ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Tentu saja berbeda. Ada yang berambut lurus dan keriting, ada yang mempunyai warna kulit putih dan sawo matang. Nomor 3, meskipun kalian memiliki fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama. Ya, kita harus bekerja sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak terjadi konflik. Nomor 4, apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Terkadang pendapat kami berbeda, tapi kami tetap menghargai perbedaan pendapat. Nomor 5, samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Kami menyampaikan pendapat dengan sopan dan tenang. Nomor 6, apakah keragaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Ya, bermanfaat untuk menjaga kerukunan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Nah, rupanya teman-teman pembahasan tema 1, subtema 1 kelas 4, pembelajaran 2 sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.